dengan massal dan gratis. Dari situ akan ketahuan yang positif siapa, itu dikarantina, lalu dikasih makan sama negara. Ya, yang nggak kena, diedukasi protokol kesehatan. Selesai. Jadi solusinya, swab tes massal secara gratis. Gratis. Terus yang sakit ditanggung. Dikasih hidup. Jadi nggak kelaparan. Yang tetap negatif disuruh protokol. Nah ini yang sekarang kita lakuin semuanya protokol. Swabnya mahal. Kalau positif baru diganti. Padahal solusinya tes tracing treatment. Solusinya tes tracing treatment. Gimana kita mau tes orang mahal? Sudah mahal nggak tahu ditanggung apa enggak. Solusi negara ini adalah swab tes murah atau gratis di wilayah red zone. Jadi ketahuan yang positif siapa, kau kasih nutrisi, kau suruh isolasi 14 hari, dan mereka yang terdampak secara finansial dikasih duit. Selesai. Selesai. Solusi, saya ulang sekali lagi, daerah red zone disuruh swab, tapi gratis. Gratis. Lalu semua warga yang terdampak dikasih duit. Dikasih makan. Dan yang sehat baru dikasih protokol. Kenapa nggak dari Maret? Ketika jumlah positif baru 200, kenapa nggak di-swab semua? Kenapa sekarang baru 200.000 baru di-swab? Kenapa nggak dari dulu? Dari Februari ketika kalian koar-koar, ada tokoh-tokoh penting yang mengatakan COVID tidak ada di Indonesia. Alih-alih mengadakan perbatasan, penutupan pesawat, mengatakan swab di daerah bandara. Kenapa kamu malah membuka? Kenapa semua dibuka, ya Allah? Yang kita lakukan sekarang menegakkan benang basah. Kenapa nggak dari dulu kita melakukan swab gratis? Ke Jakarta dulu misal, atau ke Bali itu. Daerah-daerah yang jelas internasionalnya banyak, kenapa nggak dilakukan swab gratis? Terus kamu kasih makan, kamu karantina. Yang kita lakukan sekarang semua negara, semua provinsi yang kena. Satu negara kena, satu provinsi kena, dan lu mau swab berapa lama? Nggak kelar ini, Bor. Nggak kelar ini, Bor. Anggaran sudah habis, kau yakin anggaran sudah habis, ah? Kalau anggaran habis, bayar pakai influencer pakai apa, Bor? Hei, anggaran kau bilang habis, terus bayar influencer pakai apa? Pakai daun. Buktinya kemarin RU Omnibus Law banyak yang pos. Tirta doang yang nggak pos. Dokter Tirta tidak pos tentang Omnibus Law. Semua nuduh saya buzzer RP, tapi saya influencer yang tidak post mengenai Omnibus Law. Cek, influencer yang dibayar pakai uang rakyat. Pertanggungjawaban mereka dunia dan akhirat. Kalian melihat rakyat sekarat. Apa yang kalian teriakan? Saya tidak pos Omnibus Law, membuktikan saya netral. Saya minta semua influencer yang diundang, pertanggungjawabannya mana? Kenapa nggak swab dari dulu? Nakes dibiarkan sengsara, sekarang IGD penuh tiap hari. Dan kita hanya melihat orang edukasi, bos. Kita lihat dokter tuh sengsara sekarang di IGD. Dapat pasien tiap hari. Tanpa harus tahu kapan pulang. Sementara di sisi lain rakyat jelata nggak bisa makan. Sengsara setengah mati, bos. Dan nakesnya sekarang sengsara juga, pasien nggak berhenti. Di mana negara, bos? Kenapa kau tidak melakukan swab gratis di daerah-daerah penting? Kenapa kau tidak menanggung harkat martabat hidup orang banyak sesuai pasal 33? Sesuai pasal 29 tenggang rasa atau pasal 30 kekayaan sumber daya alam milik rakyat. Pasila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di mana? Di mana rasa keadilan di Indonesia ketika yang makan hanya orang segelintir orang tertentu dan masih banyak orang yang kelaparan. Nah, kesengsara lihat di pasien tiap hari, di sisi lain rakyat gak bisa makan.
Yang satu nyari APD, yang satu konspirasi. Semua rakyat berantem di mana negara dan di mana tokoh-tokoh penting yang mempunyai kekuasaan yang bisa memediasi semua. Kenapa semua hanya berkepentingan sendiri menjalankan pilkada yang sebenarnya belum penting sama sekali di akhir tahun. Keadilannya mana, bos? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara yang suap hanya yang kaya doang. Mana orang miskin yang bisa suap secara mandiri? 1,5 juta rupiah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keadilannya. Surat sehat rapid. Ini keadilannya. Ketika influencer pariwisata keliling Indonesia, sementara kita melihat ada orang sengsara. Ini keadilannya. Ketika orang kaya bisa swab tes dan orang miskin duduk begitu aja. Ini keadilannya. Ketika nakes sengsara mencari pasien dan orang miskin masih cari makan. Dan kita hanya teriak edukasi bisanya. Ini keadilannya. Ketika pengusaha memaksakan karyawan masih kantor tanpa peduli kantornya kena COVID atau enggak. Ini keadilannya. Ketika warga disuruh cari makan sendiri, padahal COVID sudah dari Sabang sampai Merauke kena COVID dan tidak ada tanggung jawab sama sekali. Ini keadilannya ketika Februari kita berteriak berpura-pura aman. Tokoh di negara ini berteriak kita aman pakai empon-empon dan jamu. Dan di bulan September berkata bahwa COVID itu bahaya. Itu keadilan di Indonesia. Keadilannya sesungguhnya di Indonesia adalah ketika kapitalisme berkuasa di segalanya. Ketika yang kaya tambah kaya, yang punya backing bisa bersuara. Dan orang kaya saya tidak bisa bersuara, bos. Ini keadilannya, bos. Lumayan enak bilang perusahaan suruh liburin karyawan. Gue juga punya toko, nyet. Gue punya toko, met. 62 toko gue punya. 350 pegawai gue punya. Gue nombok gaji gue dari Maret sampai September dan gue gak ngeluh sama sekali. Gue tahu sengsaranya pengusaha kayak apa. Warga negara itu tanggung jawab dari negara. Kita sudah tahu nyaris mati karena COVID dan kita dibiarin sendiri kayak gini, bos. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana keadilannya? Di mana keadilannya? Di mana keadilannya, bos? Ini September, kawan saya sudah nggak ada yang bersuara. Jika saya sendiri harus bersuara, saya nggak takut. 7 bulan, saya sudah cukup melihat sebuah sistem yang membuat saya ngelus dada. Jika saya harus bersuara sendiri, nggak masalah, bor. Lebih baik saya mati dalam sebuah hal yang saya suarakan. Saya membela apa yang saya suarakan sampai titik darah penghabisan, bos. Sudah cukup 7 bulan saya di dalam sistem, berpura-pura sebagai aman, bosku. Padahal saya melihat kawan saya sengsara di jalanan. Di jalanan. Katakan dengan lantang, wahai para tokoh penting di negara ini, bahwa kita salah.
Di Jepang ketika salah mereka minta maaf. Katakan dengan lantang, di bulan Februari kami minta maaf menyepelekan COVID. Kami gak ngira jadi kayak gini sekarang. Katakan dengan lantang, bosku, bahwa kita salah menangani COVID. Katakan, bos. Kalau salah perbaiki, bos. Jangan bacot doang. Bacot lu. Gue udah 7 bulan coy di lapangan. Buat event 4 kali. Habis duit bermiliaran, gue 1,4 M habis cuma buat event. Supaya ngasih makan UMKM. Dan lu bilang gue kasih solusi. Bacot doang. 7 bulan gue bergerak, lu kata bacot doang. Gue sumpel lu pakai masker anjir. Mikir coy, 7 bulan kegiatan gue share di Instagram. Lu kata gue bacot doang. Gue ngumpulin 8.000 orang di Jogja, protokol ketat, bisa. Bisa, negara ini bisa. Tahu lu yang ngatain gue bacot doang. Lu semua yang ngatain gue bacot doang, cek dari Instagram gue dari bulan Maret gue ngapain. Berapa miliar donasi yang gue kasih. Berapa juta, berapa puluh ton yang gue bagi-bagi. Berapa event UMKM yang gue ladain. Kota yang gue kelilingin. Berapa makanan yang gue bagi. Gue gak butuh dipuji, tapi kalau lu ngatain gue omong doang, buktiin lu bisa apa. 7 bulan gue di sistem, ngamatin semuanya, lu kata gue bacot doang. Susah tahu. Gila lu. Pikir coy. Lu pikir aja gue kalau orang ngikutin gue dari Maret, lu tahu gue ngapain, men. Besok, nanti pagi, jam 8 pagi, saya akan share oknum pertama yang bilang ke saya, Dokter Tirta mau rapid apa enggak? Makan tuh oknum. Bisnis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tirta sign off 2 jam live. Terima kasih yang buat nonton. Lu lihat semua. Kita lihat nanti. Semua orang ngaku salah kalau salah. Bukan rapid, swab yang benar. Rapid itu screening, bukan administrasi. Gue yakin gue bakal kalah coy sama sistem. Tapi at least sebelum kalah gue berusaha coy. Sendirian gue ngomong, gak takut gue. Ingat bro, sendirian gue di sini, dituduh aneh-aneh, gue gak peduli bos. Tapi yang gue pikir di sini adalah, mau sampai kapan lu terdiam dalam ketakutan doi? Cukup bergerak dalam sistem, katakan yang benar. Sekarang saya mau subuhan. Jam 7 saya rapat, saya akan share. Sign off. Sign off. Percayalah bro. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Shame on you. Semua influencer pariwisata yang mempromosikan pariwisata di kala pandemi. Shame on you, man. Lu gak tahu sengsaranya orang-orang yang lu samperin di sana. Lu makan dari duit